Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, nah di sini Ibu ada gambar, silakan kalian amati gambar berikut. Nah, ceritakan maksud dari gambar di atas sesuai dengan pengamatanmu. Ya, gambar tersebut menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Alim, yaitu Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah juga mendengar segala suara baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Nah, selanjutnya di sini ada Al-Alim. Ada yang tahu arti dari Al-Alim itu? Ya, benar sekali. Al-Alim artinya Allah itu maha mengetahui. Al-Alim sendiri artinya Allah maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah juga mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah juga mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, di laut, maupun di udara. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu juga mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada, Allah tetap akan mengetahuinya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dialah Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang Al-Alim, nah di sini Ibu Rati ada pertanyaan untuk kalian semua. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengakui bahwa Allah itu maha mengetahui? Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui, hal yang harus kita lakukan yang pertama, kita selalu berusaha menghindari dari perbuatan yang jelek. Yang kedua, itu ada selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, selalu menghindari diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan yang terakhir itu selalu menghindari diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang Allah Maha Mendengar atau sering kita kenal dengan As-Sami. Nah, As-Sami itu sendiri artinya Allah Maha Mendengar. Nah, di sini Allah selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Nah, di sini
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan segala bisikan, ucapan manusia walaupun bisikan itu dirahasiakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarkan hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 148 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang zolim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baiklah anak-anak, nah setelah kita mempelajari tentang Allah Maha Mendengar atau disebut dengan As-Sami, nah maka di sini Ibu ingin memberikan suatu pertanyaan kepada kalian, apa yang harus kita lakukan jika kita mengakui Allah itu Maha Mendengar? Ya, betul sekali. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama itu selalu berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dari materi yang kita pelajari tadi, eh, Al-Alim dan As-Sami, ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.